السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan, merahmati, memberkahi dan melindungi kita semua. Alhamdulillah, kembali kita mengawali pertemuan yang mulia ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan pertemuan mulia karena ini adalah bahagian dari kesempatan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita naik tingkat menghadiri majlis ilmu, sama halnya mendatangkan ketenangan, sakinah, rahmat, keberkahan, bahkan pengampunan dosa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang menghadiri pengajian, aktif dan memang sejak awal meniatkan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui majlis-majlis ilmu. Dan tentu kita berharap, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga waktu yang singkat yang kita fungsikan, kita manfaatkan untuk kebaikan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh untuk kita semua, agar bisa memberatkan timbangan kebajikan kita semua di hadapan Allah. Begitu juga sebagai upaya untuk melakukan perombakan orientasi kehidupan kita menjadi kehidupan yang berorientasi akhirat. Pada khutbah Jumat tadi kita sama-sama mempelajari tentang akar dari
persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Yang mana kita mesti menyadari bahwa masih banyak tindakan-tindakan kita yang tidak diniatkan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Masih banyak aktivitas kita yang tidak dilakukan atas dasar orientasi akhirat. Bahkan kadangkala bukan hanya kesibukan-kesibukan dunia. Terkadang kesibukan-kesibukan kita dalam ibadah masih diwarnai dengan orientasi-orientasi dunia. Karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan sebagai ahli ibadah, ingin dianggap sebagai ahli ilmu, dan berbagai nuansa-nuansa ibadah yang terkadang tercoreng di hadapan Allah karena orientasinya adalah dunia. Ini yang tadi kita sampaikan dalam khutbah Jumat, bahwa persoalan-persoalan kehidupan kita akarnya ada pada tujuan utama dari seluruh aktivitas yang kita lakukan itu, yang bukan diharapkan untuk mendapatkan penilaian baik di hadapan Allah. Maka itu salah satu penjabaran dari orientasi akhirat yang akan kita tadaburi pada malam yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita fokuskan pada ayat yang tadi kita bacakan dalam muqaddimah yang terletak dalam surah At-Tahrim. Ini adalah salah satu penjabaran bagaimana mengupayakan kehidupan itu berorientasi akhirat. Salah satunya adalah membangun rumah tangga yang orientasinya adalah selamat dari neraka. Membangun rumah tangga yang tujuan utamanya adalah menyelamatkan diri dan keluarga ini dari neraka. Kalau kita ingin flashback lagi, bagi mereka-mereka yang sudah berumah tangga, apa yang jadi cita-cita kita sebelum berumah tangga dulu? Apa yang memotivasi kita untuk membangun rumah tangga? Ya mungkin pada saat ini ada yang sudah beranak cucu, ada yang sudah memiliki keturunan pertama, keturunan kedua. Namun kadangkala kita kurang memperhatikan apa yang jadi niatan awal kita, yang memotivasi kita dalam membangun rumah tangga pada waktu itu. Sebahagian besar dari kita orientasinya di dalam berumah tangga sekedar menyalurkan hasrat biologis. Ya, itu salah satu hikmah berumah tangga. Salah satu hikmah berumah tangga, menjaga diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu hikmahnya berumah tangga, yang seharusnya
orientasi utama kita dalam berumah tangga, salah satu yang terbesar adalah menjaga batasan-batasan agama, iqamatu hududillah. Apalagi kalau kita melihat generasi-generasi sekarang, mereka menganggap motivasi berumah tangga itu adalah cinta, sehingga seolah-olah dia tidak pantas berumah tangga kalau belum hadir cinta. Maka yang terjadi apa? Mengawali proses mulia ini dengan melabrak semua aturan-aturan agama untuk menghadirkan cinta dulu antar mereka, baru kemudian menjalin hubungan sebagai suami istri. Kalau anak-anak muda sekarang ketika ditanya tentang pernikahan, salah satu alasan besarnya adalah belum ada cinta. Karena dianggapnya cinta itu adalah orientasi terbesar dalam rumah tangga. Suatu waktu ada kejadian di zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pria yang setiap kali menikah cerai, istrinya minta cerai. Setiap kali menikah istrinya minta cerai. Berulang kali. Sehingga ada trauma dalam dirinya ketika hendak menikah. Jangan-jangan istri saya minta cerai lagi. Hingga suatu waktu dia mencoba lagi untuk menikah. Setelah menikah, dia memanggil istrinya dan mengatakan, pastikan di hadapan saya apakah kamu cinta sama saya atau tidak. Ya, secara manusiawi setelah mengalami kegagalan berulang kali, dia ingin memastikan bahwa istrinya yang baru ini tidak akan minta cerai lagi. Sehingga salah satu pertanyaannya adalah, apakah kamu cinta sama saya atau tidak? Kata istrinya, yang lain mau dibahas, jangan ini. Dan tidak, saya harus memastikan kamu suka sama saya atau tidak. Istrinya setiap kali mendapatkan pertanyaan begitu, dia seringkali mengalihkan kepada hal-hal yang lain. Sudah, yang lain saja kita bahas, tidak usah ini. Sampai suami ini mengatakan, bersumpah atas nama Allah, kamu cinta sama saya atau tidak? Dan ini akan saya jadikan sebagai dasar untuk kita berumah tangga. Kata istrinya, jauh, jangan bawa-bawa nama Allah, tidak usah, yang lain saja kita bahas. Tidak, bersumpah dulu, kamu suka atau tidak? Akhirnya istrinya yang merasa terdesak mengatakan, kalau begitu, kalau saya bersumpah berarti saya harus jujur. Kata istrinya, demi Allah sebenarnya saya tidak suka. Akhirnya dia bawa istrinya menghadap kepada Khalifah Amirul Mukminin. Wahai Umar, saya ingin cerai. Saya sudah mengajak istri saya untuk bersumpah apakah dia sayang atau cinta sama saya atau tidak. Dan dia sudah mengatakan, saya bersumpah tidak suka sama kamu. Amirul Mukminin tidak fokus sama suaminya, dia fokusnya sama istrinya. Apakah betul kamu bersumpah bahwa tidak suka sama suamimu? Kata istrinya, Amirul Mukminin, dia mendesak saya, bahkan memaksa saya untuk bersumpah atas nama Allah. Lalu apa yang kamu jawab? Dia katakan, ya terpaksa saya jujur ya Amirul Mukminin. Mana mungkin saya berdusta atas nama Allah bahwa saya tidak suka, bahwa saya suka sama dia. Berarti saya bohong. Kata Amirul Mukminin, bohonglah, bohong saja. Bahwa kamu suka, bohong saja, tidak ada masalah. Berapa banyak dari rumah tangga ini, kata Amirul Mukminin, yang terbangun bukan karena cinta. Ini juga salah satu dasar suami istri itu boleh bohong kepada pasangannya untuk menumbuhkan keharmonisan, tidak ada masalah.
Tapi jangan juga dijadikan dasar bohong terus. Ini dalam rangka kebaikan. Makanya para ulama mengatakan salah satu bohong yang diperbolehkan itu bohong dalam rangka keharmonisan rumah tangga. Ya. Saya kira suami-suami tahu betul itu kalau diberikan masakan istri, kalau dikatakan apa enak, oh pasti semuanya bilang enak. Meskipun mungkin garamnya lebih, gulanya lebih, enak semua. Ini yang paling enak yang pernah saya coba. Dia bohong. Ya kadang-kadang istri juga tahu sebenarnya bohong suamiku, tapi ku suka dibohongi kalau masalah begini. Amirul Mukminin mengatakan bohong saja, seolah-olah beliau ingin mengatakan bisa-bisanya kamu bersumpah untuk mengatakan bahwa betul kamu tidak suka sama suamimu. Ini suamimu. Berapa banyak dari rumah tangga ini dibangun bukan atas dasar cinta. Kita ingin menggarisbawahi apa? Rumah tangga itu tidak terbangun atas dasar cinta, terbangun atas dasar keinginan bersama untuk menegakkan agama Allah, terbangun atas dasar keinginan bersama untuk selamat dari neraka. Ini tujuan utamanya. Ini tujuan utamanya. Bagaimana bergandengan bersama untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan Allah di dalam surah At-Tahrim. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, qu anfusakum, selamatkan dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Ini tujuan kita. Ini tanggung jawab di pundak-pundak kita sebagai orang tua. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Bukan selamatkan dirimu dari kemiskinan, bukan selamatkan dirimu dari krisis ekonomi dalam keluarga, bukan menyelamatkan dirimu dari keluarga yang tidak punya penghasilan, bukan. Sebab kalau rumah tangga itu hanya sekedar cari makan, hanya sekedar cari tempat untuk bernaung, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang juga pandai mencari makan untuk anak-anaknya, untuk pasangannya. Binatang juga pandai untuk mencari tempat berteduh. Bedanya mungkin yang satu pakai AC, yang satu tidak. Tetapi semangatnya sama. Ingin melindungi keluarganya, memberi nafkah keluarganya, memberi makan keluarganya, memberi tempat tinggal kepada keluarganya. Tetapi kita lebih mulia dari binatang. Orang beriman jauh lebih mulia dari binatang. Sehingga Wahbah Az-Zuhaili mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang qu anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan fattarbiyatul imaniyah tabda'u minal usrah. Tarbiyah keimanan selalu dimulai dari rumah tangga. Tarbiyah masyarakat selalu dimulai dari rumah tangga. Tarbiyah bangsa selalu dimulai dari rumah tangga. Artinya apa? Ingin membangun peradaban mulai dari membangun rumah tangga Islam. Ingin membangun negara yang hebat selalu dimulai dari membangun rumah tangga. Wahia amanatun fi a'naqil aba'i wal ummahat, kata Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, bahwa tarbiyah dalam keluarga itu adalah amanah dan tanggung jawab masing-masing orang tua, bapak atau ibu. Kadang-kala ada bapak yang selalu melimpahkan urusan pendidikan ke istrinya saja. Pokoknya istri, saya cari uang kerjanya. Kamu yang seharusnya mendidik anak-anak di rumah, saya sibuk di luar. Seolah-olah pernyataan dan sikap mereka ini benar. Padahal memberikan tarbiyah imaniyah dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab berdua, tanggung jawab bersama. Berapa banyak dari rumah tangga yang bisa hidup nyaman di rumah yang megah, tapi tidak ada nilai-nilai iman yang terbangun dalam rumah tangga. Ini sering terlihat seperti ini. Banyak kasus
yang kemudian dari segi finansial kita anggap seakan-akan masalah dalam rumah tangganya sudah tidak ada. Tetapi ketika dilihat dari segi agama, tidak ada upaya untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Istrinya tidak berbusana muslimah, santai-santai, tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan. Anaknya tidak jelas akhlak, adab dan tingkah lakunya, dia anggap biasa-biasa saja. Yang penting sekolahnya aman, yang penting dia masuk sekolah, persoalan dia mau keluyuran tidak ada masalah. Ini dayuth, yang mana kata Nabi SAW, dayuth itu tidak akan dilihat dan dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kemudian. Orang-orang yang tidak menaruh kecemburuan dalam keluarganya, dalam masalah-masalah keimanan, tidak dilirik oleh Allah nanti di hari kemudian. Orang-orang yang tidak peduli tentang masalah iman yang terbangun dalam rumah tangganya. Sekali lagi, jangan bermimpi untuk membangun peradaban dunia kalau tidak memulai dari membangun rumah tangga yang beriman, yang Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Imam At-Tabari ketika juga menjelaskan ayat dari surah At-Tahrim ayat ke-6 ini, kata beliau, ku anfusakum wa ahlikum nara ay murru ahlikum bi ta'atillah wanhauhum an ma'asillahi wa adibuhum bi adabillah. Maksudnya menyelamatkan keluarga dari neraka, maksudnya adalah ajak mereka untuk taat kepada Allah. Tidak cukup orang tuanya saja yang rajin ke masjid, ajak anaknya itu juga ikut rajin ke masjid, bergandengan bersama dalam ketaatan kepada Allah. Cegah mereka dari maksiat, bukan justru difasilitasi. Sekarang tantangan keluarga kita ini di abad modern seperti ini, itu lebih bertambah tugas kita. Kalau dulu 10-20 tahun yang lalu orang tua melihat anaknya sudah di rumah, sudah tenang hatinya. Sekarang tidak. Anak kita di kamar dengan handphone bisa jadi persoalan besar. Bisa jadi persoalan besar. Kalau ada orang tua yang tidak peduli masalah ini, maka selesai. Mereka tidak akan pernah bisa mempertahankan keluarganya dari api neraka, menyelamatkan dari api neraka. Tantangan kita lebih berat. Makanya yang disampaikan oleh Imam At-Tabari, menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, ajak mereka untuk taat kepada Allah. Ya. Kalau ulama lain mengatakan kalau perlu dipaksa, paksa dalam tahap. Tapi memang serba salah juga gitu. Undang-undang kita ini seringkali membuat kita seolah-olah terjebak dalam dilema ketika ada anak yang tidak mau taat kemudian dipaksa. Kalau di dalam Islam, ketika ada pendidikan yang diberikan lalu kemudian pendidikan itu menyebabkan anak tadi meninggal dunia misalnya, maka di dalam Islam itu dilihat, kalau memang dia mendidiknya bukan dengan alat-alat yang mematikan, maka di dalam hukum Islam boleh jadi orang tuanya akan selamat dari qisas, karena dia tidak menggunakan alat dan juga tidak ada niat untuk itu. Tapi sekarang bisa saja orang tua ini dilaporkan ke polisi karena melakukan tindakan-tindakan yang dianggap oleh hukum sebagai tindakan kekerasan. Sehingga sering kita sampaikan, ada seorang syekh yang ditanya oleh seorang ibu-ibu tentang bagaimana membangunkan anak sholat subuh di masjid.
Kata Syekh, ini kamu punya AC atau kipas di rumah, di kamar anakmu? Dia katakan ya ada. Bagaimana kalau terjadi konslet lalu terjadi kebakaran, sedangkan anakmu sedang tidur di kamar itu? Apa yang kamu lakukan? Kata ibu-ibu ini, saya akan bangunkan dia. Kalau perlu saya seret dia keluar dari kamar agar tidak terpanggang. Kata syekhnya, seharusnya itu yang kamu lakukan untuk membangunkan anakmu salat subuh berjamaah. Kamu ingin selamatkan dia dari kebakaran dunia, seharusnya kamu juga termotivasi untuk menyelamatkan dia dari terbakar di neraka karena tidak menegakkan agama Allah dengan benar. Ajak mereka dalam ketaatan, cegah mereka dalam kemungkaran. Dan yang ketiga, kata Imam At-Tabari, fa'addibuhum bi'adabillah, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka adab, akhlak, etika, karena adab itu jauh lebih mulia daripada sekedar ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang berilmu tapi tidak punya adab, itu yang merusak. Itu yang merusak. Orang yang berilmu tapi tidak punya adab, itu yang merusak. Berapa banyak koruptor yang didapat oleh KPK, oleh BPK, bukan orang yang tidak pintar, orang-orang pintar, sekolahnya tinggi-tinggi. Kenapa mereka melakukan tindakan itu? Karena ilmu yang dia gunakan tidak dibarengi dengan adab. Maka salah satu unsur di dalam menyelamatkan keluarga dari neraka adalah mengajarkan adab kepada keluarga, etika, akhlak yang mulia kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka itu fokus kita berumah tangga seharusnya berfokus pada persoalan ini. Bagaimana mengatur kurikulum keluarga agar terhindar dari neraka. Jangan hanya fokus pada tantangan-tantangan rumah tangga. Itu bukan tujuan. Setiap rumah tangga pasti mengalami tantangan. Setiap rumah tangga pasti menghadapi ujian. Ujian kita berbeda-beda. Ada yang diuji dari segi finansial, ada yang diuji dari segi anak yang kadang-kadang susah diatur, ada yang diuji dari keluarganya, ada diuji dari mertuanya, ada yang diuji dari tempat tinggalnya, dan berbagai persoalan. Tetapi ingat, rumah tangga yang Islami, yang dibangun atas dasar tarbiyah imaniyah, itu tidak fokus pada ujian. Fokusnya apa? Pada membangun kurikulum untuk menyelamatkan mereka semua dari neraka, apapun jenis ujiannya. Makanya kekayaan terbesar dari orang tua yang memiliki anak bukanlah dengan melihat anak-anak ini selesai dalam tingkat pendidikan dari tingkat yang paling tinggi. Bukan itu kekayaan. Kekayaan terbesar seorang orang tua bukan ketika melihat anaknya sudah dapat kerja, sudah dapat penghasilan, bukan. Kekayaan terbesar seorang orang tua ketika mendapati anaknya yang di dalam sujudnya mengatakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kekayaan terbesar orang tua di saat anaknya berdoa mendoakan kedua orang tuanya untuk bisa selamat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ini kekayaan terbesar. Untuk apa? Anak-anak yang penghasilannya puluhan sampai ratusan juta per bulan tapi tidak pernah mendoakan kebaikan untuk orang tua. Orang tua tidak butuh itu nanti di alam kubur. Dia tidak akan ditanya, anakmu sudah berapa penghasilannya, anakmu sudah selesai dari kampus mana, tidak. Sehingga yang diharapkan adalah
anak-anak saleh yang mendoakan orang tua, dan itu tidak bisa terjadi kecuali membangun rumah tangga dengan kurikulum Islami. Maka itu kita lihat Ya'qub alaihi salam yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, idh hadara Ya'qub al-maut. Lihatlah ketika Ya'qub alaihi salam itu sudah ada pada masa-masa sekarat. Beliau bertanya kepada anaknya sesaat sebelum beliau meninggalkan anaknya dan meninggal dunia. Apa yang beliau tanyakan? Ma ta'buduna min ba'di. Beliau bertanya kepada anaknya, "Nak, kalau saya nanti mati, siapa yang kamu sembah nanti kalau saya sudah tidak ada?" Ini kurikulum Islami. Kalau saya nanti mati, kamu menyembah siapa? Nabi Ya'qub tidak mengatakan, "Nak, kalau saya nanti mati, kamu makan apa kira-kira? Kamu tinggal di mana? Kira-kira kamu kalau berumah tangga nanti, rumah tanggamu seperti apa? Penghasilannya berapa?" Bukan itu. Nabi Ya'qub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kamu sembah nanti setelahku, wahai anakku? Sehingga sekali lagi, kekayaan yang seharusnya dijadikan cita-cita dalam rumah tangga Islami adalah ketika mereka sukses membangun rumah tangga dengan kurikulum iman. Yang ini harus kita targetkan, harus kita upayakan. Tidak bisa didapatkan dengan sekedar harapan. Memang harus berjuang, harus berjuang. Yang kedua, ayat tentang menyelamatkan keluarga dari api neraka. Ini memberikan gambaran-gambaran tentang mengerikannya neraka agar menjadi motivasi bersama. Waquduhan nasu wal hijarah. Selamatkan dirimu dari api neraka dan keluargamu yang bahan bakarnya manusia. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang tegas, keras. Gilazun syidad. Ini diantara gambaran Allah tentang mengerikannya neraka. Dan seringkali Allah ketika menggambarkan neraka memberikan gambaran-gambaran yang mengerikan agar menjadi motivasi kita bahwa itu memang bukan tempat yang seharusnya ditempati oleh orang yang beriman. Artinya, kita ketika kita mengaku beriman, mendengarkan kata-kata neraka, harusnya hati ini punya getaran tersendiri tentang neraka yang harus kita takuti. Jangan hanya sekedar dianggap sebagai dongeng 1001 malam. Berulang kali kita diingatkan neraka, dianggap tidak ada persoalan yang harus diperbaiki. Padahal sahabat-sahabat Nabi, kita sampaikan tadi dalam khutbah Jumat, bagaimana Utsman bin Affan setiap kali lewat kuburan beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Kemudian beliau mengatakan, kalau nanti saya berada di persimpangan antara surga dan neraka, wala adri ila ayyatuha yu'mar, dan saya tidak tahu kemana saya akan diperintahkan Allah, apakah ke surga atau ke neraka, lakhtartu an akuna ramadan, maka saya berharap jadi debu saja kalau begini. Saya takut nanti diajak ke neraka karena apa yang saya tampilkan, saya berikan tidak pantas untuk membuat saya ke surga, lalu saya diajak ke neraka. Ini masalah, ini musibah. Utsman bin Affan masih ada kekhawatirannya tentang neraka, padahal beliau adalah khalifah yang ketiga yang dijamin surga ketika beliau masih hidup. Nah, kita ini tidak ada yang menjamin, tidak ada amalan yang bisa menjamin, tidak ada apa-apa yang bisa menjamin kita ke surga atau ke neraka.
tapi berulang kali diingatkan tentang ngerinya neraka, kita tidak pernah merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Tamim Ad-Dar ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ketika membaca ayat ini, Tamim Ad-Dari itu mengulang-ulangi ayat ini sambil menangis sampai subuh, saking takutnya tentang neraka. Karena ayat ini berbicara bahwa jangan menganggap orang yang beramal saleh dengan orang berdosa nanti sikapnya Allah sama. Tidak, berbeda. Sikap Allah kepada orang beriman dan sikap Allah terhadap orang yang selalu berdosa beda. Tidak akan sama. Sehingga ayat ini diulang-ulangi oleh sahabat mulia ini, Tamim Ad-Dari, sambil menangis sampai subuh. Tidak tidur karena takutnya tentang neraka. Kita diulang-ulangkan peringatan tentang neraka, tapi dosanya masih saja dianggap sebagai sesuatu yang baik. Padahal kalau kita melihat bagaimana gambaran-gambaran neraka, kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Muslim tentang panasnya api neraka. Di dalam penelitian ilmiah, kita kalau mau merebus telur, masih ada sedikit lagi. Kita mau merebus telur, itu kita membutuhkan tingkat panas dan tingkat didihnya itu 65 sampai 70 derajat Celcius. Telur itu akan matang. Artinya kita tidak bisa menyemplungkan tangan ke air yang tingkat didihnya itu sampai 70 derajat. Pasti melepuh. Itu baru 70 derajat. Padahal bagi orang-orang yang bergelut di dunia emas, dia ingin meleburkan emas, itu membutuhkan sampai 1000 derajat untuk melelehkan emas. Berkali-kali lipat daripada sekedar merebus telur. Tetapi apakah 1000 derajat ini adalah tingkat panas yang paling tinggi? Belum. Tingkat panas yang paling tinggi yang ditemukan oleh manusia sampai hari ini itu adalah sebuah plasma yang hampir mirip panasnya dengan nuklir, yang mencapai 2 miliar derajat Celcius. Itu tingkat panas yang tertinggi yang bisa dicapai manusia hari ini. 2 miliar derajat Celcius. Jangankan telur, baja, apapun modelnya akan hangus dan meleleh. Tapi apakah panas itu kita di neraka? Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Apimu di dunia dengan api jahannam itu 70 kali lipat. 70 kali lipat. Artinya tingkat panas yang paling tinggi saat ini ditemukan manusia itu 2 miliar derajat Celcius. Kali 70 kali. Itu tingkat panasnya neraka jahannam. Lalu masih ada orang yang tertawa di dalam dosanya, menganggap bahwa dia tidak akan masuk neraka. Bagaimana mungkin ada keluarga yang merasa tenang-tenang saja, yang di dalamnya tidak pernah ditegakkan agama Allah, sedangkan neraka ini menjadi ancaman nyata bagi orang-orang yang selalu durhaka. Maka ini yang mesti kita jadikan agenda besar dalam kurikulum keluarga kita. Ajak duduk bersama dengan pasangan, duduk bersama dengan anak-anak. Ayolah, perhatikan mulai saat ini kita mesti merombak kurikulum keluarga ini untuk menghindarkan diri dan kita semua dari api neraka, agar kita bisa selamat, bukan hanya sekedar selamat dunia, tapi selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di negeri akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.